Ya, baik Bapak Ibu, kita langsung saja kita berikan applause yang luar biasa kepada Bapak Dr. Imade Afrian. Kami persilakan Pak Dokter. Oke, terima kasih Mr. Han. Selamat malam semuanya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Swastiastu. Saya adalah Dr. Imade Afrian, saya adalah dokter umum. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang migrain ya. Jadi mungkin penyakit yang seringkali diremehkan keadaannya gitu. Jadi cuma nyeri kepala biasa. Jadi ada keadaan-keadaan nih migrain yang harus kita bawa ke rumah sakit. Bahkan ada juga keadaan gawat darurat dari keadaan migrain tersebut. Nah, apa saja nanti kita akan bahas dan kita diskusikan ya. Jadi apabila ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di sesi terakhir. Oke, saya izin screen sharing dulu ya, Mr. Han ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Oke. Ya, kita akan berbicara tentang migrain ya. Jadi dari pengertiannya sendiri, ini adalah suatu nyeri kepala berulang dengan karakteristik nyeri kepalanya ini unilateral nyerinya ya, atau satu sisi bisa di kanan saja atau di kiri saja. Itu dan juga nyerinya berdenyut dan intensitas nyerinya bisa sedang sampai berat. Keluhannya juga bisa berlangsung sampai 3 hari gitu. Jadi 4 jam sampai 3 hari ya. Paling lama bisa sampai 3 hari. Selanjutnya prevalensinya nih. Ini adalah penyebaran dari migrain. Nah, biasanya wanita lebih banyak mengalami keadaan migrain dibanding laki-laki karena kestabilan hormon ya, terutama pada saat awal-awal menstruasi. Nah, hal itu ketidakseimbangan hormon ini yang dapat menyebabkan gangguan aliran darah ke otak. Itu menyebabkan pelebar pembuluh darah, lalu menyebabkan nyeri di bagian kepalanya. Dan juga bisa dijumpai pada pria juga tentu saja dengan berbagai macam faktor resiko. Itu, namun perempuan tetap lebih beresiko dibanding laki-laki. Nah, hal ini juga dapat terjadi pada keadaan perempuan yang sehat ya. Jadi menopause sehat itu juga bisa terjadi keadaan migrain ini. Dan cenderung dialami oleh satu keluarga. Jadi misalkan ada keluarga yang punya riwayat migrain sebelumnya, nah hal itu juga bisa terjadi pada anaknya, nanti cucunya juga bisa. Gitu. Jadi bisa keturunan. Selanjutnya diperkirakan juga menjadi dasar genetik ya. Penyakitnya bisa keturunan dari keluarga yang sebelumnya atau dari orang tuanya, dari anaknya, itu bisa menurun. Selanjutnya ada fase-fasenya nih migrain. Jadi fase migrain itu ada 3 yang diketahui sampai saat ini. Ada fase prodromal. Fase ini fase paling awal di mana biasanya pasien mengalami depresi, euforia, bisa juga gelisah atau hiperaktif ya, bahkan lelah dan juga rasa mengantuk. Nah, ada juga fase aura nih. Fase aura ini adalah keadaan gangguan neurologis ya. Jadi kelainan sistem persarafan di mana ditandai oleh gangguan pada sistem persarafan visual, sensoris, ataupun motoris. Selanjutnya, ada juga fase di mana terjadinya migrain atau fase nyeri kepala. Nah, nyeri kepala timbul ini di bagian satu sisi, lalu dia nyeri perlahan-lahan, semakin lama semakin berat, dan ketika sudah puncaknya, dan nyerinya juga akan berangsur-angsur menghilang. Gitu. Jadi memang ada fasenya ya. Nah, ini ada faktor pencetus dari migrain. Nah, yang tadi sudah saya katakan, itu yang pertama adalah menstruasi. Menstruasi ini bisa terjadi pada semua wanita ya, tentu saja, dan juga untuk migrain sendiri itu terjadi pada fase awal menstruasi, di mana ketidakstabilan hormon ini menjadi penyebabnya, antara estrogen dan juga progesteron ya, mulai meningkat. Dan juga puasa dan juga teramat makan, hal ini juga dapat menyebabkan migrain. Karena kurangnya aliran darah dan juga nutrisi ke otak, hal ini dapat menyebabkan pelebar pembuluh darah kompensasinya, sehingga dapat menyebabkan rasa nyeri di bagian satu sisi kepalanya. Gitu. Bisa juga nyeri karena pelebar pembuluh darah dan juga menyebabkan otot-otot meregang. Selanjutnya adalah makanan-makanan yang dapat mencetuskan migrain. Nah, ada apa aja nih? Ini adalah makanan-makanan yang dapat menyebabkan pelebaran pembuluh darah berlebihan ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah kita kenal, yaitu alkohol, lalu coklat, susu, keju, dan juga makanan yang mengandung MSG. Nah, ketika dikonsumsi terlalu banyak, hal ini dapat menyebabkan peningkatan aliran darah berlebih, jadi pembuluh darah yang melebar. Nah, hal itu yang bisa dapat menyebabkan migrain. Nah, ada juga cahaya berkilau ya, jadi yang berkedip secara intensitas yang tinggi, itu secara tiba-tiba itu juga dapat menyebabkan migrain. Lalu orang yang banyak tidur ataupun kesulitan untuk tidur, nah ini dapat menyebabkan kelainan pembuluh darahnya gitu. Jadi kompensasinya jantungnya bisa berdetak lebih cepat, otomatis pembuluh darahnya juga lebih melebar.
Nah, hal itu yang dapat menyebabkan migrain. Ada juga faktor herediter atau keturunan, dan juga psikologis nih. Jadi untuk orang yang cemas, marah, yang sedih, hal ini juga dapat menyebabkan migrain. Oke, tanda dan gejala migrain. Nah, ini ada beberapa nih. Yang pertama itu adalah nyeri. Ya, yang pertama itu pasti nyeri. Nyerinya di kepala, dan lokasinya itu di bagian satu sisi. Nah, tapi bisa juga di kedua sisi kepala. Awalnya mungkin di satu sisi sebelah kanan, lalu dia bisa menjalar ke sebelah kiri. Awalnya bisa satu, jadi dua. Bisa juga berpindah gitu ya. Dan juga nyerinya ini seperti berdenyut. Nah, namanya juga pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu berdenyut seperti mengikuti dengan detak jantung gitu. Nah, nantinya nyerinya juga selain berdenyut itu bisa seperti tertusuk-tusuk gitu. Dan juga rasa nyerinya ini semakin parah ketika aktivitas fisik. Makanya ketika orang migrain itu cenderung untuk menurunkan aktivitas fisiknya atau menghindari aktivitasnya. Selanjutnya adalah bisa juga dengan keadaan mual dan juga muntah. Nah, mual dan muntah ini adalah fase yang parah ya. Jadi ini harus segera dibawa ke dokter. Selain itu, pasien juga bisa mengalami fotofobia. Fotofobia ini adalah suatu keadaan di mana pasien itu sensitif terhadap cahaya, jadi tidak bisa melihat cahaya, ya sangat silau, walaupun cahaya tersebut bisa dilihat oleh orang normal. Tapi untuk orang yang sedang mengalami migrain dengan aura terutama, ketika melihat cahaya dia sangat silau dan tidak bisa melihat bahkan, itu adalah suatu kelainan dari persarafan atau neurologis. Selanjutnya ada juga fonofobia, di mana pasien tidak bisa atau sensitif ya terhadap suara-suara yang kencang. Bahkan padahal orang normal bisa mendengar itu dengan baik. Tapi untuk orang-orang dengan migrain dengan aura yang mengalami kelainan sensoris ya, terutama kelainan saraf di bagian telinganya, hal ini justru mengganggu gitu. Nah, ini ada jenis gejala sebelum migrain atau yang dapat disebut dengan aura ya. Jadi aura ini biasanya dialami sebelum pasien mengalami nyeri kepala, terutama di bagian satu sisi. Nah, ini adalah nyeri aura visual. Aura visualnya adalah gejala yang timbul sebelum migrain. Kelainan ini dari sistem persarafan di bagian mata terutama ya. Ini biasanya pasien itu dapat melihat kilatan cahaya, lalu juga bisa kabur ya, tiba-tiba berkabut padahal sebelumnya normal gitu. Selanjutnya bisa juga kebutaan sementara, itu yang paling parah. Nah, selanjutnya adalah aura sensoris. Aura sensoris ini biasanya terjadi di bagian sistem persarafan perifer atau di bagian pinggir-pinggir atau di ujung-ujung syaraf, terutama di kulit ya. Kulitnya ini bisa di bagian tangan paling banyak, itu pasien mengalami kebas dan juga kesemutan, seperti ditusuk jarum. Nah, selanjutnya bisa juga pasien ketika keadaan yang cukup berat, itu mengalami gangguan pada pusat bicaranya. Pasien menjadi afasia. Jadi sebelum terjadi migrain, pasien itu akan bisa sulit berkata-kata, merancau gitu ya, bahkan tidak bisa berkata sama sekali. Selanjutnya ada juga aura motorik. Ini adalah kelainan sistem persarafan di mana pasien mengalami kelainan pada sistem penggerak tubuhnya ya, seperti di bagian tangan ataupun kaki itu bisa lumpuh, gitu. Bisa di bagian satu sisi, bisa tangannya saja, bisa kakinya saja, bisa separuh gitu. Selanjutnya ada juga aura pada batang otak. Ini pasien bisa mengalami penurunan kesadaran. Nah, hal-hal ini biasanya terjadi untuk orang-orang migrain dengan aura. Jadi sudah terdapat kerusakan persarafannya. Di sini gangguan persarafannya sudah cukup berat, makanya terlibat berbagai macam sistem persarafan dan mengalami gangguan yang cukup parah. Seperti itu. Nah, ini kriteria diagnosis dari migrain. Ini kriterianya biasanya kita tegakkan melalui anamnesis ya, atau wawancara, kita pantau gejala klinisnya, lalu kita lakukan pemeriksaan fisik, kita lakukan pemeriksaan neurologis atau pemeriksaan sistem persarafan, dan juga kita cek pemeriksaan penunjang. Nah, ini kriteria diagnosis untuk migrain tanpa aura. Jadi nyeri kepalanya itu berlangsung selama 4-72 jam ya, ini yang paling sering. Lalu minimal ada 2 gejala nyeri kepala. Jadi 2 dari 4 ini. Yang pertama lokasinya unilateral atau satu posisi saja, lalu kualitasnya dia berdenyut ya nyerinya, dan juga intensitasnya sedang sampai berat. Dan keadaannya bertambah berat saat dia beraktivitas fisik. Dan tentu saja selama nyeri kepala disertai salah satu keadaan di bawah ini seperti mual muntah ataupun fotofobia dan fonofobia gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada aura, diagnosisnya seperti ini. Jadi tanpa kelainan sistem persarafan yang tadi disebutkan.
Nah, ini pemeriksaan penunjangnya ini ada berbagai macam hal ini. Nah, steno aja seperti darah rutin, kita cek juga elektrolit, karena kalau elektrolitnya mengalami kelainan atau elektrolitnya rendah bisa menimbulkan keadaan kebas-kebas kesemutan juga. Makanya kita singkirkan diagnosisnya dengan pemeriksaan elektrolit. Lalu kadar gula darahnya rendah juga bisa memicu migrain. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan pemeriksaan CT scan kepala, terutama untuk pasien-pasien yang mengalami keadaan tidak sadar ya, lalu nyeri kepalanya sangat hebat, dan seumur hidupnya baru pertama kali nih ngerasain nyeri sehebat itu. Nah, itu bisa dilakukan pemeriksaan CT scan atau MRI, CT scan kepala tentunya. Dan juga adanya defisit neurologis. Defisit neurologis ini pasien biasanya datang dengan keluhan itu lemah anggota sebelah kanan atau kiri. Nah, itu bisa dilakukan pemeriksaan CT scan karena untuk menyingkirkan diagnosis lainnya. Karena curiga juga bisa ke arah stroke. Jadi kita harus lakukan pemeriksaan CT scan kepala, apakah ini migrain murni dengan aura ataupun stroke. Dan gejala klinis yang tidak biasa seperti yang disebutkan sebelumnya dengan aura, terutama ya pasien-pasien yang tidak sadar. Dan juga kita bisa lakukan pemeriksaan CT scan dengan pasien yang tidak respon dengan pengobatan rutin. Sudah dosisnya sudah maksimal, obatnya sudah dikonsumsi semua, tapi migrain masih ada nih. Nah, kita harus periksa lebih lanjut dengan pemeriksaan penunjang. Salah satunya dengan CT scan kepala, dan tentunya ini disarankan oleh dokter spesialis ya. Jadi biasanya kita lakukan rujuk ke spesialis saraf ataupun THT untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, ini edukasi. Jadi migrain ini adalah suatu penyakit yang dapat dicegah. Hanya kita selalu tanamkan kepada pasien untuk self management. Jadi pasien berperan aktif ya dalam manajemen migrainnya. Untuk pasien juga harus tahu, harus bisa monitoring kapan dia mulai timbul, kapan dia mulai hilang, dan pasien juga harus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi migrainnya, seperti faktor pencetus yang disebutkan sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan faktornya sudah mulai timbul, biasanya pasien harus mulai menghindarinya, gitu. Bisa juga mengelola faktor pencetus yang dapat mencetuskan migrain secara efektif. Nah, salah satunya adalah menghindari gaya hidup yang perburuk migrain ya, seperti minuman beralkohol itu dikurangi, merokok juga bisa dapat menyebabkan migrain. Selanjutnya konsumsi makanan secara rutin, nah itu juga harus diberitahu kepada pasien ya, karena untuk orang-orang yang seperti puasa, lalu juga telat makan, nah itu juga dapat mencetuskan migrain. Jadi pola makan harus tetap rutin. Lalu teknik relaksasi ya, dan juga mempertahankan sleep hygiene yang baik. Karena apabila sleep hygiene tidak baik, hal ini dapat menyebabkan kelelahan berlebih pada pasien, lalu peredaran darah menjadi terganggu, detak jantung bisa tidak beraturan. Hal ini dapat menyebabkan migrain juga. Itu karena asupan oksigen dan nutrisi di otak berkurang. Selanjutnya, pasien juga mampu mengelola stres. Mengelola stres ini bisa berolahraga, mengkonsumsi makan makanan yang sehat ya, mulai berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, mulai banyak cerita-cerita seperti itu. Dan juga menghindari berpikir negatif, karena apabila stres juga lalu ditambah berpikiran negatif, nah hal dapat meningkatkan hormon-hormon stres yang nantinya dapat menyebabkan pelebaran pembuluh darah yang dapat memicu migrain. Selanjutnya tidak lupa juga pasien-pasien yang ketika sudah mengalami migrain itu harus selalu menggunakan obat-obatannya secara rutin dan juga secara wajar. Pasien juga dapat disarankan menggunakan ion negatif. Ion negatif di sini membantu peredaran darah lebih lancar ya, terutama untuk orang-orang yang sudah tidur. Ini dia dapat meregulasi hormon serotonin, di mana ketika hormon serotonin diregulasi dengan baik, tidur juga lebih nyaman, orang tersebut dapat istirahat dengan baik. Nah, hal itu dapat menurunkan keadaan migrain. Tapi tetap saja keadaan ini hanya bersifat suportif. Jadi ion negatif di sini tidak sebagai pengobatan primer ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Tetap menggunakan obat-obatannya, tapi untuk menggunakan suportif dapat menggunakan ion negatif gitu. Dan juga ketika regulasi serotonin ini terjaga, orang tersebut akan menurunkan kadar stresnya, lebih rileks, lebih tenang. Hal itu juga dapat menurunkan keadaan migrain dan juga menurunkan nyeri kepalanya. Jadi dapat dibantu proses penyembuhannya. Tentu saja dengan pengobatan dari dokter sebelumnya ya, tentang obat-obatan yang dikonsumsi dengan baik, pola hidupnya dijaga dengan baik, dan pengobatan suportif lainnya tetap diizinkan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya persilakan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu apabila ada pertanyaan saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Imade Afrian atas penjelasannya tentang penyakit migrain.